Waalaikumsalam. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Ada apa nih Mbak? Tumben-tumben kesini? Iya, jadi begini Mbak, saya mau menitipkan hasil rajutan saya untuk dijual di sini. Apa bisa ya Mbak? Oh, coba saya lihat dulu ya Mbak ya. Silakan. Wah, bagus banget. Oh, dibikin sendiri nih Mbak? Iya Mbak, saya buat sendiri. Wah, sayang sekali Mbak. Tapi ini kenapa ya? Kok benangnya ada yang beda di sini sih Mbak? Duh, kalau ini mah saya nggak berani jual Mbak. Pasti nggak ada yang beda dari saya. Mbak tolong Mbak, saya kan buatnya udah berbulan-bulan. Ini juga cacatnya cuma sedikit kok. Wah, sayang banget Mbak. Saya juga tahu kalau ini bikinnya berbulan-bulan. Tapi saya nggak berani jual Mbak. Ntar nggak ada yang beli dari saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah sudah sampai kepadamu Al-Ghosyah, kejadian yang mengerikan itu? Pada hari itu manusia tertunduk dan terhina karena mereka bekerja keras lagi pada kepayahan. Iwafillah rahimakumullah, hari ini kita belajar tentang satu hal, bahwa amal dunia diibaratkan dengan hasil rajutan. Bahwa amal akan diterima oleh Allah ketika amalan itu berkualitas. Bukan pada banyaknya amalan itu kita lakukan, tetapi pada poinnya satu. Apakah amalan kita sudah sesuai dengan syariat hingga layak untuk diterima oleh Allah? Iwafillah, tadi kita belajar dari cerita seorang mbak yang kemudian dia merajut hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Dia merajut untuk menghasilkan sebuah karya dalam bentuk tas yang dia sangka hasil karyanya itu akan dihargai mahal. Tapi ternyata kita melihat dari satu kisah tadi bahwa mbak-mbak ini tidak mendapatkan sedikit pun uang dari hasil karyanya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk kepada orang-orang yang dikategorikan di dalam surat Al-Ghasyiyah itu amilatun nasibah, di mana mereka sudah berlelah-lelah payah, letih, penat melakukan amal kebaikan di dunia ini, tapi di akhirat nanti ternyata Allah tidak terima. Amal yang tidak diterima mungkin karena amal kita yang tidak berkualitas, disebabkan oleh adanya cacat yang bersumber dari niat yang tidak baik, niat yang tidak benar. Yang kedua, mungkin dari amalan yang tidak sesuai dengan syariat. Atau yang ketiga, ketika amalan kita sudah sesuai dengan syariat, tapi kita iringi dengan maksiat. Harusnya kita banyak belajar, banyak berpikir, banyak merenung. Sudahkah amalan kita yang selama ini berbulan-bulan, bertahun-tahun, hingga kita sekarang sekitar berapa puluh tahun, apakah sudah pasti bahwa amal kita itu akan diterima oleh Allah? Belum tentu. Bahwa amalan kita belum tentu berkualitas. Kita harus perlu koreksi lagi dengan amalan-amalan kita. Barangkali mungkin ada amalan-amalan yang cacat. Kita merasa sudah banyak sedekah di mana-mana. Kita merasa sudah banyak memberikan waktu kita, harta kita, jiwa raga kita untuk dakwah. Kita di sana sini mengingatkan kebaikan. Kita sudah melakukan jilbab, sudah memakai jilbab yang syar'i, sudah melakukan dakwah di sana sini, melakukan banyak hal yang mungkin kita sangka kita akan masuk surga akibat apa yang kita lakukan. Tapi ternyata mudah-mudahan na'udzubillahi min dzalik, semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang amilatun nasibah, orang-orang yang tidak diterima amalnya walau mereka sudah berlelah payah melakukan kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memperbaiki
memperbaiki niat kita lagi dalam setiap amalnya, memperhatikan lagi apakah amalan kita sudah sesuai syariat atau belum, dan perhatikan apakah amalan yang kita lakukan juga diiringi oleh maksiat atau tidak. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang sadar akan kesalahan kita, kemudian kita banyak bertaubat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.